Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menyusun anggaran perusahaan. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurleni yang akan membahas tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada saya sendiri, Priska Febrianti, yang akan membahas mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Berikutnya ada Sofa Widiani yang akan membahas materi mengenai anggaran biaya non-produksi. Dan yang terakhir ada Depi Agrianti yang akan membahas materi mengenai anggaran piutang dan kas. Di sini kita akan membahas mengenai tenaga kerja langsung. Nah, ada definisi tenaga kerja langsung, yakni sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di masa yang akan datang. Anggaran tenaga kerja langsung yang meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produktif, tarif upah, dan waktu pengerjaannya. Tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni tenaga kerja langsung, direct labor, dan tenaga kerja tak langsung, indirect labor. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi perusahaan dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tak langsung adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung yang mempunyai sifat-sifat. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. 3. Umumnya dikatakan tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai sifat-sifat. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Nah, yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi-fixed atau semi-variable. Artinya biaya-biaya mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. 3. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Nah, selanjutnya ada manfaat tenaga kerja. Manfaat dari penyusunan anggaran tenaga kerja adalah sebagai berikut, yakni penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. 2. Pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. 3. HPP dapat dihitung dengan tepat. 4. Sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Atau yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. 6. Pengawasan tenaga kerja. Nah, pertimbangan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. 2. Standar waktu yang digunakan dapat didasarkan pada waktu historis atau pengalaman di waktu lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak waktu atau time and motion study. 3. Sistem
pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas satu hasil output atau hasil intensif. Nah, selanjutnya penyusunan anggaran tenaga kerja terdiri dari satu anggaran jam kerja langsung, merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang produksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung atau direct labor or DLH untuk setiap jenis barang dan waktu produksi bulan, triwulan, kuartal, semester, atau tahun. 2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci, memuat jumlah jam kerja langsung yang diperlukan di masing-masing bagian produksi, tarif upah per jam kerja langsung yang direncanakan masing-masing bagian produksi, jumlah biaya tenaga kerja langsung, direct labor, di masing-masing bagian produksi, waktu produksi barang, bulan, triwulan, kuartal, semester, atau tahun. Nah, di sini terdapat soal anggaran tenaga kerja langsung di PT WAFI. Ada tingkat produksi, rencana jam kerja langsung, dan DLH. Nah, yang pertama, kita akan mengerjakan anggaran jam kerja langsungnya dulu. Nah, kita masukkan produksinya, yaitu penjualan unit barang per triwulan. Nah, kita salin, kemudian kita pindahkan ke kolom produksi. Kemudian setelah itu kita masukkan jam kerja langsung Departemen A, yaitu 2,4, kemudian salin, sorot ke bawah, enter. Nah, setelah itu ada kolom DLH, yaitu produksi dikali jam kerja langsung Departemen A, kemudian disorot ke bawah. Nah, jadi otomatis hasilnya langsung ada. Kemudian kita ke Departemen B, kita masukkan standar jam kerja langsung, yaitu 1,5, kemudian kita salin, sorot ke bawah, enter. Kemudian sama seperti tadi, kita kalikan produksi Departemen A dikali jam kerja langsung Departemen B, kemudian disorot ke bawah, enter. Kemudian kita jumlahkan total DLH Departemen A dan Departemen B. Caranya yaitu klik DLH Departemen A ditambah klik Departemen B triwulan 1, kemudian sorot lagi lalu enter. Nah, untuk keseluruhan jumlah produksi DLH dan total DLH caranya dengan sum, kemudian kurung buka, sorot jumlah produksi, kurung tutup, enter. Nah, setelah itu kita tarik ke pinggir, enter. Untuk jumlah standar jam kerja langsung dihapus ya. Kemudian yang kedua, menyusun biaya tenaga kerja langsung Departemen A. Mengambil dari DLH anggaran jam kerja langsung, salin lalu tempel. Setelah itu kita masukkan yang tingkat upah Departemen A, yaitu 4.500, kita ketik saja, kemudian kita salin, sorot ke bawah, terus tempel. Kemudian ada kolom jumlah, yaitu hasil dari DLH dikali tingkat upah, enter. Kemudian kita sorot ke bawah, enter. Nah, kemudian Departemen B sama seperti B, kita salin terus tempel di kolom DLH, sorot ke bawah, enter. Nah, setelah itu kita masukkan tingkat upah Departemen B, kemudian salin, sorot ke bawah, enter. Kemudian kita jumlahkan DLH triwulan 1 dikali tingkat upah Departemen B, enter. Terus sorot ke bawah, enter. Kemudian kita totalkan dari Departemen A dan Departemen B. Kita klik biaya jumlah triwulan 1 Departemen A dan klik triwulan 1 Departemen B. Kemudian enter. Salin, sorot ke bawah, enter. Kemudian kita akan menjumlahkan seluruhnya seperti tadi, yakni sum, kurung buka, terus klik, sorot ke bawah, enter. Kemudian tarik ke pinggir, enter. Nah, hasilnya otomatis ada kurang lebihnya. Caranya adalah seperti ini. Berikutnya adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Sebelum kita menghitung bagaimana cara menyusun biaya overhead pabrik, kita harus mengetahui apa itu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi.
kecuali biaya-biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contoh seperti bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, biaya-biaya produksi lainnya seperti penyusutan, pemeliharaan mesin produksi, dan lain-lain. Nah, anggaran biaya operasional pabrik sendiri adalah sebuah perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Nah, tujuan dari penyusunan anggaran BOP ini adalah yang pertama untuk mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien, yang kedua untuk menentukan harga pokok produksi secara tepat, yang ketiga untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen produksi maupun pembantu di mana biaya overhead pabrik tersebut dibebankan, dan yang terakhir adalah sebagai alat pengendalian biaya overhead pabrik. Langsung saja kita akan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, berikutnya kita akan menyusun anggaran biaya overhead pabrik pada PT Atar. Nah, di sini diketahui bahwa PT Atar merencanakan jam kerja langsung untuk tahun 2023 sebagai berikut. Dalam triwulan 1 jumlah jam kerjanya 5.200, triwulan 2 jumlah jam kerjanya 6.900, triwulan 3 jumlah jam kerjanya 7.400, dan yang terakhir triwulan 4 jumlah jam kerjanya 7.700. Nah, di sini juga diketahui bahwa rincian estimasi BOP untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini di kolom ini. Nah, langsung saja kita ke penyusunan anggaran biaya overhead pabrik pada PT Atar. Cara pengerjaannya, yang pertama untuk bahan baku, karena di sini bahan baku tidak ada biaya variabelnya, maka langsung saja kita tulis lagi 1.600.000 biaya bahan bakunya. Nah, untuk upah tidak langsung, karena di sini ada biaya variabel, jadi kita jumlahkan dulu upah tidak langsung, biaya tetapnya. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan seluruhnya seperti tadi, yakni ditambah kurung buka, terus klik sorot ke bawah, 4.500, lalu enter, dikalikan jumlah kemudian jam tarik ke kerja pinggir, pada enter. Nah, hasilnya triwulan 1, otomatis ada kurang lebih. yaitu Caranya adalah seperti 5.200. ini. 5.200. Nah, untuk gaji supervisi di sini sebesar 3.700.000. Untuk perbaikan dan pemeliharaan, kita jumlahkan lagi biaya tetapnya 1.200.000 ditambah 2.000, lalu kita kalikan dengan jumlah jam kerja langsung pada triwulan 1 sebesar 5.200. Untuk utilitas sama, kita jumlahkan dulu 1.750.000, kita jumlahkan dengan biaya variabelnya 5.000, lalu kita kalikan dengan kali 5.200. Untuk biaya asuransinya juga di sini kita tulis, karena tidak ada biaya variabelnya, langsung tulis saja 800.000. Untuk penyusutannya, untuk penyusutannya untuk biaya perlengkap, untuk biaya penyusutannya karena tidak ada biaya variabel, jadi kita tulis lagi biaya penyusutan 5.200.000.
Nah, untuk perlengkapan kita jumlahkan dulu. Biaya tetapnya 2.200.000 ditambah dengan 5.000, lalu kita kalikan 5.200. Untuk lain-lain, kita jumlahkan lagi. Biaya tetapnya 3 juta ditambah 3.000 dikali 5.200. Untuk sewa, itu kita langsung tulis aja karena tidak ada biaya variabelnya, sebesar 7 juta. Nah, kita bisa langsung jumlah aja dengan autos. Jadi untuk cara pengerjaannya itu sama saja seperti triwulan 1. Hanya saja jumlah jam kerjanya kita ganti dengan sesuai dengan triwulannya masing-masing. Nah, jika sudah, kita tinggal jumlahkan saja yang tarif dari triwulan. Lalu untuk jumlahnya juga harus sama dengan sum dari triwulan 1 sampai triwulan 2. Tarif untuk melihat hasil. Nah, ini dia hasil penyusunan anggaran biaya overhead pabrik pada PT ATA untuk tahun 2023. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya non-produksi atau anggaran biaya penjualan dan anggaran administrasi dan umum. Biaya non-produksi ini ialah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Biaya non-produksi ini akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Sementara definisi anggaran biaya penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan serta biaya-biaya lain yang erat kaitannya dengan kegiatan penjualan, seperti yang termasuk ke dalam anggaran biaya penjualan ialah biaya supervisor, tenaga penjual, biaya pengangkutan, dan biaya perjalanan seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi, dan lain-lain. Sementara anggaran biaya administrasi umum atau BAU ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Lalu penyusunan anggaran biaya penjualan dan BAU ini, yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan ketiga ada biaya semi variabel. Lalu untuk penyusunan anggarannya sendiri di sini ada anggaran biaya penjualan dan anggaran administrasi dan umum pada PT Ali tahun 2023 yang akan dibebankan kepada kedua produk secara proporsional. Untuk anggaran produksinya yaitu dari triwulan 1 sampai 4 pada produk A,
segini dan produk B ini. Untuk selanjutnya kita jumlahkan pakai auto sum produk A dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Produk B pun sama, kita jumlahkan. Lalu setelah itu kita jumlahkan secara keseluruhan pada produk A dan produk B. Karena biaya dibebankan kepada produk A dan produk B secara proporsional, maka kita akan menghitung dan menghitung nilai presentasi dari setiap produk yang dihasilkan. Untuk perhitungannya, kita pakai ini, sama dengan jumlah produk A dibagi produk jumlah keseluruhan lalu dikali dengan 100. Dan produk B pun sama, kita pakai ini lalu dikali dengan 100. Lalu selanjutnya, ini karena penyusunan anggaran yang dilakukan sifatnya tahunan, maka setiap variabel biaya nilainya dijadikan tahunan. Ini gaji pegawai 6 juta, kita kalikan kali 12. Depresiasi, karena ini sudah tahunan, kita masukkan saja. Kita tulis 10 juta dikali dengan 12 dan listrik dan air 750 dikali dengan 100. Salah. 12. Maaf ya. Maaf. Lalu selanjutnya biaya pemeliharaan 500.000 dikali 12 ditambah dengan 200 jam kerja dan 2000 jam kerja langsung dikali 12. Hasilnya belum ditutup ya. Hasil ini, dan untuk perhitungan produk A kita pakai jumlah gaji pegawai dikali presentasi produk A dibagi 100. Jangan lupa pakai kurung tutup dan kita pakai string.
enter. Pada produk B pun sama, kita pakai gaji, jumlah gaji pegawai dikali hasil B bagi 100. Pakai string juga. Lalu bentar. Kita langsung aja biar mempercepat waktu ya. Ini kita pakai sum bersama ini juga pakai sum lalu enter dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu anggaran piutang dan juga kas. Adapun pengertian anggaran piutang adalah suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana mengenai bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan piutang, penyisihan piutang, penghapusan piutang, dan juga potongan penjualan. Adapun pengertian anggaran kas merupakan perencanaan mutasi dan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari atas, 1. Perencanaan penerimaan kas atau bisa disebut juga dengan aliran kas, yang kedua perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, yang ketiga penetapan sisa kas minimum. Adalah contoh penyusunan anggaran piutang dan juga kas pada PT Artar yang menyusun anggaran kas pada bulan periode Januari hingga bulan Juni, yaitu selama 6 bulan yang memiliki data sebagai berikut. Di mana diminta yaitu susunlah anggaran pengumpulan piutang pada periode Januari hingga Juni. Kemudian yang kedua yaitu menyusun anggaran kas pada periode Januari hingga bulan Juni. Periode Januari hingga bulan Juni yaitu pada tahun 2023. Yang pertama yaitu kita memasukkan nilai penjualan pada bulan Januari sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian bulan Februari sebesar 1.200.000. Pada bulan Maret 1.400.000. Pada bulan April 1.200.000. Mei 1.400.000. Sampai Juni 1 juta rupiah. Kemudian penjualan tunai sebesar 60% sama dengan nilai penjualan kali 0,6 kemudian enter. Penjualan kredit sama dengan dikali 0,4 kemudian enter. Untuk pengisian piutang yaitu sama dengan jumlah penjualan kredit dikali 0,1 kemudian enter. Piutang itu yaitu jumlah dari sama dengan nilai penjualan kredit dikurangi pengisian piutang kemudian enter. Begitupun seterusnya dengan bulan Februari. Kita langsung masukkan di sini jumlahnya
Hitungannya sama kayaknya. Setelah dijumlahkan semua, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung pola pelunasan pada bulan Januari. Perhitungannya adalah sama dengan jumlah dari piutang neto dikali 0,5 kemudian enter sama dengan jumlah neto dikali 0,3 kemudian enter sama dengan jumlah dikali 0,2 kemudian enter. Begitupun seterusnya. Kemudian dilakukan hingga bulan Juni. Itu sama dengan bulan Juni dikali 0,5 kemudian enter sama dengan ini dikali 0,3 kemudian enter sama dengan jumlah bulan Juni dikali 0,2 kemudian enter. Setelah ini kemudian kita menghitung untuk nilai daftar penerimaan piutang. Dimasukkan saja untuk saldo bulan Januari bisa ditulis dengan 0 karena saldo 1 nggak ada. Kita langsung ke bulan Januari, yaitu mulai dari piutang neto sama dengan kita ambil dari jumlah ini, kemudian enter sama dengan enter sama dengan enter, kemudian yang April, Mei, yang terakhir bulan Juni. Kemudian dijumlahkan sama dengan sum kurung buka di blok dari atas hingga Juni kurung tutup enter. Untuk nilai bulan Januari kita pindahkan yaitu dari sini enter ke pinggir, kemudian sama dengan enter. Ini bulan Februari sama dengan enter. Diisi hingga bulan Juni. Kemudian yang Juli yang terakhir kita masukkan sama dengan ini masukkan enter. Untuk menghitung jumlahnya sama dengan sum kurung buka kita buka sampai bawah
sama dengan sum enter sama dengan sum enter belum dapat enter. Dilakukan seluruhnya. Kemudian setelah semuanya dimasukkan, kita kembali untuk mengisi anggaran kas periode, yaitu kita masukkan saldo awal yang ada di soal, yaitu 200.000. Kemudian penjualan tunai bisa mengambil dari soal yang atas, yaitu nilai ini untuk bulan Januari, kemudian enter. Untuk piutang, dikarenakan kita pakai sama dengan kita ambil dari nilai ini. Untuk penerimaan lainnya ada di soal semuanya, kita ketik saja komponen 1000. Kemudian kas tersedia untuk perhitungan kas itu sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk pengeluaran lainnya, cara karena ada sama, jadi tinggal kita masukkan 350.000. Untuk perhitungan saldo akhir, yaitu sama dengan nilai dari pengeluaran kas tersedia dikurangi jumlah pengeluaran lainnya, kemudian di enter. Ke Februari, saldo awal yaitu jumlah dari saldo akhir pada bulan Januari. Begitupun dengan bulan Maret, yaitu saldo akhir dari bulan Februari. Kita masukkan sama dengan, kemudian enter. Kita lakukan sampai bulan Juni. Setelah semuanya dijumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat dari atas. Yang pertama, anggaran pengumpulan piutang periode dari Januari sampai Juni sudah diisi, daftar penerima piutang, pola pelunasan, dan juga anggaran kas periode Januari sampai bulan Juni. Yaitu dengan jumlah Januari 686.000, Februari 1.532.000, Maret 2.517.600, April 2.949.200, Mei 3.486.000, dan Juni 2.771.600.